dalam implementasi jurus beta hebat, dan yang akan saya implementasikan pada pertemuan kali ini adalah jurus ke-6. Ya, jurus ke-6. Nah, untuk jurus 7 beta hebat ini sendiri ada 7 jurus Bapak Ibu. Nah, jadi dari teman-teman pendidikan mengaturnya dibuat 7 jurus. Jurus yang pertama dikenal dengan kenali potensi. Nah, di jurus pertama ini kita belajar bagaimana menggali potensi anak. Misalnya di sini gaya belajarnya, kemudian kecerdasannya ada di mana, sehingga akan mendukung proses pembelajarannya. Nah, di jurus yang kedua dikenal dengan kelola emosi. Nah, di jurus yang kedua ini kita membantu anak bagaimana mereka mengendalikan emosinya. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi, membangun daya tahan, daya juang anak-anak sehingga ketika mereka menghadapi permasalahan, mereka tidak langsung menyerah. Nah, jadi di jurus ketiga ini kita pelajari nanti di sini adalah bagaimana membantu siswa-siswi kita untuk membangun daya tahan juangnya menghadapi pembelajaran dan juga kehidupan. Di jurus yang keempat, di sini nanti belajar bagaimana menjaga konsistensi supaya tetap setia menjalankan komitmen yang sudah disusun. Karena seringkali terjadi kita pandai menyusun segala konsistensi, tetapi tidak konsisten sampai akhir menjalaninya. Contohnya kayak misalnya menjalankan diet gitu ya. Semangat di awal olahraga 1 jam setiap hari, konsisten no karbo gitu ya. Ternyata di hari ke-10 udah malas gitu kan. Jadi bagaimana supaya menjaga konsistensi itu di jurus keempat. Nah, di jurus yang kelima itu jalin koneksi. Nah, di jurus kelima ini kita membantu anak-anak, mendampingi anak-anak kita yang punya permasalahan, bagaimana mengkonseling mereka untuk menemukan solusi daripada permasalahan yang dia hadapi. Nah, di jurus yang keenam ini yang akan saya implementasikan hari ini adalah bangun kolaborasi. Ini arahnya ke kita Bapak Ibu guru. Jadi bagaimana kita berkolaborasi untuk membimbing, mendidik anak didik kita. Nah, yang ketujuh adalah jurus menata situasi. Nah, di sini bagaimana kita memastikan situasi di sekolah kita, tempat anak-anak kita belajar itu situasinya tenang, kondusif, walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi. Demikian Ibu-ibu. Nah, ketujuh jurus ini nanti akan saya share di grup kita, dan yang pasti kita semua membutuhkan ini Bapak Ibu. Nah, jadi nanti saya akan share, silakan kita pelajari bersama-sama. Baik. Nah, model pembelajaran yang diberikan oleh kementerian di dalam diklat ini adalah yang disebut dengan ARKA. Ini pembelajaran berbasis pengalaman, experiential learning. Kalau dulu kita yang guru penggerak, kalau pembelajarannya kan merdeka ya. Kalau ini ARKA, apa sih ARKA itu? Singkatan dari ANA adalah aktivitas. Dulu kita refleksikan, baru masuk ke konsep, setelah itu baru diaplikasikan. Nah, baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke jurus yang ke-6 yang akan saya implementasikan. Apa yang menjadi capaian pembelajarannya Bapak Ibu? Nah, di sini capaian pembelajarannya adalah guru BK dan kita guru kelas dan wali kelas juga masuk ke sini, menguasai kompetensi berbagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses pembinaan karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Itu yang menjadi capaian pembelajarannya. Dan yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah dari sini kita guru kelas dan guru BK menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi tadi antara keluarga, sekolah, masyarakat dan juga media. Yang mana tujuannya untuk perkembangan peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk sekarang ke bagian kelas. Nah, sebelum ini kita mau eksekusi dulu. Boleh Bapak Ibu cari pasangan berdua-dua, boleh kiri kanannya. Oke, cari pasangan Bapak Ibu berdua-dua. Kemudian ambil pennya Bapak Ibu, ambil pennya, letakkan di meja.
terbagi jadi 3 kelompok Bapak Ibu. 3 kelompok minimal 6 orang. Minimal 6 orang. Ya. Nah, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Yang sudah membentuk kelompok yang pertama, yang kedua, setiap orang akan mendapatkan kartu 1 peran. Nah, kemudian jangan memperlihatkan kartu tersebut dulu kepada temannya. Nanti ketika sudah berdiskusi baru tunjukkan. Nah, kemudian yang ketiga, ambil kartu kasus. Nanti kartu kasusnya tidak sesuai dengan kartu, tapi saya tayangkan. Yang keempat, lakukan diskusi untuk memecahkan masalah yang ada. Jadi nanti kartu kasus itu ada masalah, Bapak Ibu lakukan bermain peran untuk mendapatkan solusi dari masalah itu. Yang kelima, satu kasus dibahas 5 menit. Jadi diskusinya hanya 5 menit. Setelah itu praktek di depan, praktek langsung simulasi bagaimana menangani kasusnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Petunjuknya kira-kira jelas? Nanti saya bagikan kartu di setiap kelompok. Yang tidak dapat kartu berarti berperan sebagai pengantar. Jadi nanti dari kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Tadi saya juga bagi kalau ada masih yang lain aktivitasnya. Jadi saya ulangi petunjuknya. Nanti setelah dibagi kartu ini, pahami peran masing-masing Bapak Ibu. Kemudian ini adalah contoh kasus yang dibahas. Setiap kelompok pilih salah satu kasus yang dibahas. Diskusikan selama 5 menit. Setelah itu nanti presentasikan di depan, lalu banyak peran senjatanya Bapak Ibu. Saya akan bagi pertanyaannya. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Saya sebagai orang tua, saya sebagai guru anak pelajaran, saya sebagai guru senior, saya sebagai buah asis, saya sebagai kepala sekolah, saya adalah observer, saya juga sebagai peserta. Saya wali kelas dari kelas 2A, ada anak nih verifikasi namanya si A itu. Kok dia sering gitu deh di pelajaran? Di pelajaran itu sering gitu juga loh. Di pelajaran saya, Miss, kadang-kadang kalau temannya mencatat sedang mencatat soal, emang dia ketiduran, ketiduran bahkan kadang-kadang bodoh. Sama tadi Bu Mega, saya mau tanya nih, saya kan wali kelas dari sini kelas sana. Sering gitu di kelas saya ada solusi. Terus dia sering gitu, Ibu tahu kan sih itu kan di kelasnya ada ini ya, Bu ya. Kalau tadi ada fisik kalau dari nilai saya pakai bisa. Gimana ya Bu ya? Kalau dibutuh sih. Ya, Bu Jessica. Jadi menurut pengalaman saya ya, dulu juga saya punya pengalaman anak yang suka tidur terus di kelas. Nah memang yang pertama saya lakukan adalah menegur siswa tersebut kan. Tapi tetap seperti itu, tetap terulang lagi, besoknya tidur lagi, dan terus dibangunkan. Nah, namun saya bertemu sama orang tuanya, kemudian saya undang orang tuanya, kemudian saya tanyakan di rumah bagaimana anak ini, apa saja yang dilakukannya, kemudian
Bapak Ibu dan Bapak Ibu kan lagi. Bu, ini maaf sekali ya Bu ya, Bu, ini nggak lagi nih. Enggak, kenapa Bu? Ini si A itu ada hajat juga, suka tidur di kelas. Masa sih Bu? Jadi memang apa? Di belajar saya, terus tidur. Kemarin saya ngajak ke rumah pel, dia ngajak belajar lagi selain saya, namanya Fitri. Fitri juga bilang, ini sering banget tidur di kelas. Udah ditegur, disuruh cuci muka, dia nggak mau. Tetap yang mau sih ngikut. Balik ke kelas, suruh satu soal. Udah lagi, tidur lagi. Kalau dari nilai kan cukup bagus ya. Saja mengumpul. Itu di kelas, jadi rumah bagaimana? Kalau di rumah sih biasanya nggak ada yang namanya tidur seger banget sih Bu. Masa sih di sekolah nggak tidur? Di rumah dia seger banget loh Bu. Itu ya. Kalau udah mulai jam 2, jam 3 itu makanya saya pernah itu kalau tahu di rumah tuh siklus Jadi kalau siang-siang dia itu full les. Sore les mapel, les piano, basket, pokoknya saya bukan sampai sore gitu pokoknya. Kadang sampai malam pulangnya. Nah, kalau malam itu saya batasi jam 9. Dia pokoknya udah harus ke kamar. Yang kamarnya tidur sendiri Bu. Oh, ada tunggal ya Bu ya? Iya, tunggal. Jadi dia tidurnya di kamar sendiri. Jam 9 pokoknya harus jam tidur. Nah, saya nggak tahu nih kalau ke kamar dia ngapain. Apakah dia masih main game atau apa sih orang. Soalnya dalam kamar itu ada komputer. Ada gaming segala macam. Jangan-jangan juga main. Dia saya ada satu sekolah anak namanya Tahan. Dia tuh ada contoh suka tidur di kelas. Jadi saya nggak tahu kenapa juga. Saya udah ngobrolin juga dengan rumah lain. Bu Vindi itu juga namanya dia juga ada yang suka tidur. Udah ditegur, udah disuruh cuci muka, segala macam. Ya mau ikutin. Tapi bentar aja habis itu tidur lagi. Saya juga nggak tahu orang tuanya. Dan orang tuanya bilang memang orang tuanya tidak terlalu banyak memantau kalau anaknya di dalam kamar atau bagaimana kan kita kebetulan aku tinggal. Nah mungkin kalau saya ada tanya ke pegang, Bu senior, itu mungkin kalau cari solusi sama orang tuanya. Nah saya mau bantu aku, kira-kira harus bagaimana saya begini. Sebelumnya mungkin dari Ibu Wakil Kepala Sekolah, apakah mungkin ada masukan terlebih dahulu? Jessica udah panggil ya tuanya ya. Bu Jessica udah tanya guru-guru lain. Sama ya. Bu, menurut saya kita undang aja orang tuanya ke sekolah ya. Boleh ya ya. Jessica boleh hubungi aja dulu ya. Ayo ke sekolah sekarang. Oh ya, baik. Siap. Oh ini mamanya siapa? Tahu ya? Ada wakasis, dari masuk lagi dia. Jadi ibu sesuai dengan kita lakukan kemarin tentang si A yang sedang dibahas ya sudah saya komunikasikan juga ke Waka dan ada kepala sekolah. Jadi kita terus supaya kita sama-sama cari solusi bagaimana depannya supaya A bisa mengikuti belajar kita lagi. Nah ini mungkin dari Saya mau tanya, kalau anaknya di rumah itu berapa ya? Kalau saya sih batasi sampai jam 9. Cuman setelah itu saya tidak tahu di belakang. Terus kalau di dalam kamarnya itu ada nggak ada yang terakhir? Ada Bu, ada laptop. Mungkin waktu ibu ya mereka udah masuk sekolah 2002, anak-anak mungkin membuka ya idenya ya. Nah kalau menurut saya Bu, ini kan saya anak-anak masih di bawah dari kita sebagai orang tua. Yang pertama menurut saya ya, ibu pastikan waktu tidurnya. Ini kan ada hubungannya dengan pertimbangan anak. Nanti kalau kurang tidur, waktu di sekolah nggak bisa belajar. Lalu kalau udah ketiduran belajar nggak naik kelas gimana? Nah ini dia Bu. Sebenarnya karena dia masih kecil ya, jadi menurut saya ibu pastikan aturan di rumah, aturan keluarganya tidurnya jam berapa. Kemudian perangkat-perangkat yang lain diambil Bu. Oke Bu. Nah gitu. Nah ya itu menurut saya gimana Bu? Iya betul Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, seperti kan melakukan apa yang aktivitasnya sebelum tidur. Nah itu kan bisa lebih awal lagi baru jam tidurnya. Kemudian memperhatikan apa yang ada di sehingga dia tidak terlalu lagi tidak akan berdampak kepada pembelajaran di kelas, kemudian juga aktivitas dari kelas, kasihan juga nanti kan akan terus sampai ke depannya seperti itu. Nah mungkin ini salah dari Ibu mungkin di rumah boleh bantu untuk memberikan Ibu dari sekolah juga itu memantau itu. Kita sama-sama coba lihat perkembangannya seperti apa. Nah kalau misalnya sudah ada peningkatan, tapi coba lebih baik. Tapi kalau misalnya mungkin masih belum ada, kita coba kembali diskusikan, kita pikirkan lagi solusinya seperti apa. Seperti itu ya. Solusinya mendidik dengan tulus
Tunjukkan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan rasa. Apakah diskusi tadi berjalan lancar dalam kelompok itu? Silakan memberikan Terima kasih atas waktunya. Kalau saya lihat tadi, diskusi yang dilakukan baik oleh Dewan Guru, Wakil Kepala Sekolah, dan orang tua siswa sudah berjalan dengan lancar. Nah, tantangan yang terbesar nomor adalah 1 aja, Bu. Oh, enggak apa-apa, ada nomor 2. Oh, 1, 2 saja ya. oke sih. Tantangan terbesar dalam proses diskusi tadi sebenarnya adalah bagaimana cara menyatukan visi dan misi untuk mengatasi masalah anak yang tidur tadi. Terkadang informasi yang diberi orang tua kurang akurat, sehingga bagaimana cara kita mengatasi masalah anak tersebut. Ya, itu aja sih. Ya, terima kasih. Kita kasih plus dong untuk Bu Francisca. Terima kasih, Bu. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana Anda menghadapi dan menyelesaikan hambatan yang ada dalam diskusi? Nah, ini saya minta kelompok 2. Walaupun tidak pernah di depan tadi, tetapi apa yang kelompok 2 alami, bagaimana cara menghadapi hambatan dalam diskusi yang dihadapi? Silakan boleh satu orang dari kelompok 2. Bu Lina, silakan Bu. Bu Lina atau Bu Isti atau siapa yang ditunjuk dari kelompok 2, silakan. Nanti kelompok 3 untuk menjawab nomor 4 dan 5 ya. Boleh siapkan siapa yang nanti menyampaikan. Ya, silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan yang nomor 3. Baik, terima kasih. Untuk bagaimana Anda menghadapi menyelesaikan hambatan diskusi pada diskusi tadi ya. Jadi kalau saya dihadapkan situasi seperti itu ya tentunya kita akan mengajak untuk orang tua untuk berdiskusi secara baik-baik. Kita tanya dulu. Kasusnya anak ini kan suka tidur di kelas, jadi tidak konsentrasi, tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, jadi kalau saya tanya orang tuanya dulu, habis itu saya tanyakan dulu, ini kenapa dia bisa suka tidur di kelas? Apakah dia tidurnya terlalu malam waktu tidurnya sehingga pada pagi hari dia mengantuk, atau memang dia tidak bisa mengikuti pelajaran itu karena dia takut dengan gurunya, sama dengan guru mau mencoba untuk supaya anak itu bisa mengatur tidurnya dengan baik, mengatur waktu dia. Terima kasih Bu Lina, terima kasih Bu, terima kasih dari kelompok 2. Kita kasih aplaus dong, apresiasi untuk kelompok 2 ya. Nah, pertanyaan refleksi yang berikutnya, bagaimana keterlibatan anggota tim? Jadi nanti dari kelompok 3 boleh menyampaikan yang dialami di kelompoknya. Dan bagaimana hasil diskusinya? Apakah menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan atau tidak? Silakan dari kelompok 3. Perwakilan kelompok 3 untuk Oke, baik, terima kasih Bu Indra. Saya akan menjawab nomor 4. Nah, pertanyaannya bagaimana keterlibatan anggota tim? Nah, dari yang saya lihat tadi bahwa keterlibatan antara guru, guru menyampaikan situasi anak tersebut bagaimana, dan dia bertanya antara guru, kemudian guru orang tua, guru ke wakil dan kepala sekolah. Nah, itu susunannya sudah bagus. Bagaimana yang kelima tercapai tidak? Solusi ditemukan atau tidak? Solusinya ditemukan. Nah, dari menyampaikan dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah menyampaikan kepada ke orang tua untuk solusi anak tersebut bahwa jangan, karena kan anak masih kecil. Nah, itu perlu pendampingan, tidak harus dipantau terus. Dan tadi ada komunitas segala macam anak ini mungkin itu dibatasi seperti itu. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk referensinya. Kita kasih apresiasi dong untuk kelompok 3 Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Baik.
bisa menemukan solusi yang tepat dan pastinya ramah dan damai di hati semua orang. Baik, sekarang kita masuk ke alur yang ketiga, adalah konsep. Nah, di sini kita akan melihat apa sih sebenarnya peran guru BK dan juga guru kelas. Nah, di sini bisa kita baca Bapak Ibu bahwa guru kelas fokus di pembelajaran di kelas dan juga karakter murid. Kemudian di BK-nya guru bimbingan konseling, pelayanannya memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam pribadi, sosial, belajar dan karir. Tetapi kadang seperti kita guru kelas, pengetahuan dasar bimbingan konseling harus kita punya. Seperti kita alami di SD ya kan, tidak ada khusus guru BK. Jadi kita sebagai guru kelas memang harus belajar tentang bagaimana untuk mendalami potensi anak ini, bagaimana menggali emosinya, bagaimana juga untuk menolong dia. Saya percaya kita semua sudah mempraktekkan itu sebelum kita belajar khusus-khusus ini. Ya Bapak Ibu ya. Baik. Berikutnya kita lanjut dengan bagaimana cara mengidentifikasi masalah dan level masalah. Mana masalah yang cukup hanya wali kelas, mana masalah yang harus sampai ke wara, harus sampai ke kepala sekolah, atau mana masalah yang harus sampai kita minta bantuan ahli di luar. Ya, di sini menggunakan pendekatan kolaborasi yang sejalan dengan kerangka MTSS atau Multi-Site System of Support. Ini adalah tahapan-tahapan yang dikasih istilah dengan dia. Lapisan-lapisannya, Ibu. Jadi ini lapisan pertama. Kita lihat bersama. Di lapisan pertama itu adalah mayoritas murid kebutuhan umum tanpa risiko tinggi. Jadi masalah yang masih ringan seperti itu, Pak Ibu. Misalnya dia hanya 1 kali tidak bawa buku, 1 kali tidak kerjakan tugas, nah itu masih masuk dalam kategori level 1. Ya, jadi ketidakteraturan perilaku, kurang keterampilan sosial dasar, kemudian ketidakhadiran atau terlambat masih sekali, itu dikelompokkan dalam masalah yang pertama, tier 1. Nah, lapisan yang kedua itu lebih terarah. Artinya di situ murid dengan kesulitan yang mulai terlihat. Artinya dia belum bisa mengatasi masalahnya sendiri di sini. Nah, muridnya tidak merespon intervensi, jadi sudah dinasihati, tidak diubah seperti tadi yang disimulasikan itu. Sudah dinasihati masih tetap tidur juga di dalam kelas, gitu ya kan? Akhirnya naiklah ke level 2. Itu kita sebut tier 2, itu terarah. Nah, yang berikutnya yang lapisan ketiga, itu tier 3 ini yang kita sudah sampai mengalami gangguan mental, ada depresi sehingga kita perlu tenaga ahli di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah. Kalau masalah murid itu ringan, cukup sampai ke jenjang guru kelas. Ya, kalau masalahnya ringan sampai ke guru kelas saja, guru PK, guru mapel. Nah, kalau sudah berat, nah ini sampailah ke kepala sekolah dan makasis. Kalau masalahnya sudah kategori berat. Nah, kalau masalahnya sudah sampai sangat kita memerlukan tenaga ahli seperti kita menghadapi anak-anak SEN, ya kan, anak autis dengan beragam karakternya, kita perlu referral, artinya kita perlu mendatangkan ahli di situ yang terkait, yang bisa mampu mengatasi masalahnya. Nah, di tier 3 inilah perlu referral tadi. Masalah yang sudah sampai ke tingkat kepala sekolah belum selesai dan kita membutuhkan tenaga ahli, misalnya dokter atau psikolog, ya kan, seperti yang sudah kita alami menghadapi masalah-masalah anak SEN di sekolah. Nah, ini alurnya nanti bisa kita baca bersama. Nah, mekanisme kolaborasi yang pertama, identifikasikan dulu masalahnya Bapak Ibu. Kemudian kita diskusi awal dalam konferensi kasus. Seperti tadi dalam simulasi ini sudah ada dipraktekkan. Jadi tahu masalahnya apa, didiskusikan dulu di dalam tim. Apa sih menjadi akar permasalahan ini, seperti itu. Berikutnya kita menetapkan tujuan dan strategi intervensinya seperti apa. Apa saja sih pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Nah, yang keempat, kita implementasikan apa strategi yang sudah kita susun dan kita monitoring, kita awasi. Nah, yang kelima, kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan, kemudian tindak lanjut. Kalau belum selesai, nah mungkin tindak lanjutnya bisa naik level, atau kalau sudah selesai ya sudah, kasusnya ditutup. Nah, yang terakhir adalah dokumentasi dan komunikasi. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, dalam kolaborasi orang tua sangat berpengaruh ya. Apa tujuan pelibatan orang tua di sini? Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas intervensi. Jadi kalau anak ada masalah, orang tua tidak dilibatkan, kecil kemungkinan berhasil di dalamnya. Kemudian memperkuat hubungan emosional antara sekolah dan juga orang tua. Yang berikutnya mengurangi miskomunikasi, kemudian mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan bersama. Itu tujuan utama pelibatan orang tua. Nah, ini tadi pengelompokan dari setiap kasus. Kalau dia kasus tier 1 itu dia perilakunya ringan. Kemudian dengan siapa kita berkolaborasi, diarahkan ke guru, konselor sekolah saja cukup. Kemudian kalau masalahnya sudah tier 2, lapisan kedua, misalnya kecemasan sosial, perilakunya sudah berulang-ulang seperti tadi tidur di kelas itu tidak ada selesai mulai terus kelas, tapi naik level seperti yang kedua. Nah, di situ ambillah orang tua. Ya, kemudian lapisan ketiga atau tier 3 itu kalau sudah terjadi depresi, terjadi trauma, perilaku agresif dan masalah kesehatan serius, di sini kita perlu mendatangkan tenaga ahli. Oke, baik Bapak Ibu, kita sampai ke tahap akhir, aplikasi alur yang terakhir. Kita akan praktek dari level masalah tadi kan ada 3, tier 1, tier 2, dan tier 3.
Kemudian identifikasi masalah tadi ada 6. Ada identifikasi dulu, kemudian diskusi awal apa akar permasalahan, kemudian tentukan strategi, implementasikan, evaluasi, dan dokumentasikan. Nah, Bapak Ibu sekarang di kelompok yang sama, tidak perlu berubah kelompoknya, tetap 3 kelompok itu. Silakan. Saya tentukan aja levelnya ya Bapak Ibu ya. Ini level 2, ini level tier 1, tier 2, ini tier 3. Jadi Bapak Ibu pilih sebuah kasus. Kalau tier 1 itu berarti kasus ringan. Ini tadi tier 2 ya. Tier 2, ini tier 1, ini tier 3. Oke. Nanti pilih satu kasus sesuai tiernya, kemudian lengkapi laporannya. Saya buka kembali yang tier 1 tadi. Kurang jelas. Kalau ini ya, tier 1 itu perilaku kelasnya ringan, keterlambatannya ringan, dan kurang motivasi, dia hanya sampai ke guru kelas dan guru mapel. Jadi nanti kelompok 2 cari kasus yang masalahnya di kelompok ini, di level ini. Kemudian tier 2 tadi seperti kasus yang dibahas tadi boleh, yang tadi disimulasikan boleh, itu kan masuk tier 2 karena sudah berulang. Tier 3 ini kelompok 3, cari satu kasus yang level 3 yang melibatkan referral, artinya perlu mengundang tenaga ahli. Mungkin kasus anak STEM boleh diangkat, atau boleh terserah nanti kelompok 3 di sini ya. Tier 2. Oke, yang harus dilengkapi adalah ini Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu kerjakan ini. Bapak Ibu isi bukunya saja. Bagian ini identifikasi masalah dulu apa? Berseberangan, yang menurut berseberangan antara neneknya dan tantenya itu berbeda pendapat. Itu yang menurut kami itu adalah suatu kesulitan terbesar kami. Ditambah lagi Carolina yang memang tidak bisa bekerja sama dengan kami. Hanya dia sedikit agak terbuka dengan saya pada waktu itu, sedikit saja. Buktinya dia masih mau merespon telepon saya dan chat saya. Kalau buka sekolah dan apa menghubungnya tidak bisa sama sekali begitu. Kemudian ke penentuan tingkat ini sudah jelas tingkat, kalau menurut kami ini tingkat yang referral karena apa namanya memang kesulitannya. Saya sendiri sebagai wanita pada waktu itu memang kesulitan, sangat kesulitan karena dari 33 atau 32 siswa pada waktu itu saya pengennya semuanya lulus. Saya khawatir dia ini tidak lulus karena memang apa namanya sulit, memang sulit begitu. Ditambah datang ke sekolah tidak bisa mengerjakan tugas pun. Sampai ke Pak Dino ya, pada waktu itu Pak Dino ketika waktu itu Pak Dino tidak sampai datang ke rumahnya. Waktu itu saya sudah mengundang Pak Dino untuk mengajak datang ke rumahnya, belum berhasil mungkin karena Pak Dino punya kesibukan lain. Tapi kami, saya, Pak Ali dan Pak Rudi beberapa kali berkunjung ke rumahnya. Jadi mendatangkan ahli kami baru tingkat ke Pak Dino waktu itu. Waktu itu dia sempat datang sih. Saya tuh heran sendiri, dia sangat terbuka. Mungkin di sini beberapa guru SMP, Rose atau Pak Edi atau apa namanya yang mengajarnya itu berbeda jauh sekali dengan SD. Dia punya apa namanya punya keistimewaan. Saya sebut dia ahlian, dia bisa mengedit video dan foto dengan sangat baik. Begitu, jadi itu mungkin bakat dia. Dan sekarang dia aktif di KTM. Komunitas itu nggak bagus, ya itu. Jadi dia sudah sangat baik sekali. Itu dari kami. Terima kasih. Luar biasa, ternyata ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu, dan terus kita kembangkan lagi. Nah baik, dari kelompok 2 boleh memberikan refleksinya apa yang sudah dipresentasikan kelompok 3. Apakah sudah sesuai langkah-langkahnya atau ada yang kurang atau ada yang lebih dari kelompok 2? Dari saya, karena memang pada saat kejadian saya juga berada di organisasi usaha, jadi sedikit banyak mengetahui cerita ini. Kalau dari saya memang kasus ini cukup berat karena memang kolaborasi antara sekolah, antara orang tua dan anak itu tidak terjalin di sana. Walaupun sekolah sudah berusaha semaksimal mungkin agar ketemunya solusi, tapi memang antara